apa yang terjadi di masa yang akan datang. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang bersama saya Yan Ardianto. Pada siang hari yang istimewa ini, kita selama 60 menit ke depan akan berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang bisa saja membuka wawasan Anda tentang pertumbuhan diri dan pertumbuhan finansial Anda di masa yang akan datang. Dan siapa tahu ini adalah momen bagi Anda untuk mengubah kehidupan Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Business Opportunity Sequence Webinar pada siang hari ini, di mana hari ini kita bersama-sama sudah kedatangan 22 dan semakin bertambah ya, mungkin karena masih dalam perjalanan menuju ke ruangan webinar ini. Jadi mungkin beberapa saat lagi rekan-rekan bisa bergabung bersama kita semua dalam perbincangan yang akan sangat seru yang menampilkan dua narasumber kita yang bisa memberikan Anda sebuah informasi yang sangat spesial bagi kita semua. Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa Anda semua gitu ya. Apakah teman-teman ada yang berasal dari biasanya saya urut dari barat, saya dari timur dulu. Apakah ada yang dari Sulawesi? Coba di chat. Apakah ada yang dari Sulawesi? Oh, ada Bapak Christian Tandiari dari Makassar, luar biasa. Adakah yang lain mungkin dari rekan-rekan dari Sulawesi ada? Silakan Anda chat gitu ya. Apakah ada yang dari Kalimantan sekarang? Kalimantan? Ini kalau saya lihat ini di chat ini ada Ibu Linda nomor Samarinda, kayaknya ini dari Samarinda ya Ibu Linda ya. Nah, ada yang dari mungkin Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan? Ada? Kalau ada, ada ya? Oh, belum nampak gitu ya. Apakah ada yang dari Bali? Atau gini deh, coba ketikkan asal Anda dari mana gitu ya, daripada kelamaan gitu ya. Oh, ada Samarinda. Oh ya, Pak Benny Medan ya. Oke, ya tentu saja Pak Benny dan Pak Suwanto nanti kita akan menyapa secara khusus dari teman-teman Medan. Horas teman-teman, ada Ibu Eli dari Medan. Horas, Bu Eli ya. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita webinar kita hari ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh nasional di mana yang datang adalah dari Sabang sampai Merauke, ada juga dari Bandung gitu ya. Apakah ada yang dari Surabaya, Solo? Ada? Jakarta ada? Medan. Oke, Bu Sufan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi Anda pada siang hari ini. Nah, bagaimana cuaca di tempat Anda? Cerah? Semoga saja cerah. Karena saya di Jakarta cukup mendung gitu ya. Dan hari ini walaupun saya mendung, saya tetap bersemangat sekali. Karena apa? Karena perbincangan kita akan sangat seru nih. Kenapa? Karena ada dua pembicara yang sangat luar biasa yang akan membawakan satu kesempatan yang luar biasa yang bisa Anda manfaatkan. Ya, dan spesialnya kedua pembicara kita hari ini itu sama-sama dari Medan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Saya sapa terlebih dahulu rekan saya, sahabat saya yang merupakan Regional Training Manager dari PT Asuransi Jiwa, Sequis Life. Dan beliau adalah seorang senior manager yang sangat luar biasa. Beliau menguasai banyak sekali bidang keilmuan, salah satunya adalah mind programming dan neurolinguistic program. Dan beliau banyak sekali yang sudah beliau bantu dalam profesi sebagai seorang life insurance agent dan leader. Oke, saya sapa Benny Taslim. Halo Ben. Halo, selamat pagi Pak Yan. Wah, luar biasa Ben. Di sana gimana cuaca? Mendung Pak Yan, tapi mendung. Semangat kita tetap cerah gitu ya. Benar sekali. Saya sukanya kalau sama teman-teman dari life insurance ini adalah selalu semangat gitu ya. Tidak ada siang, tidak ada malam, adanya cuma pagi gitu ya. Gimana Ya, Ben? karena Terakhir pagi ini semangat kita makin lagi di puncak-puncaknya itu kalau pagi. Benar sekali ya. Gimana Ben? Aktivitas terakhir ini apa yang banyak dilakukan oleh Benny? Ya, pagi sehari-hari ini ya saya tetap sama ya, membantu begitu banyak financial planner di Sequis ya dalam hal mengupgrade terus skill mereka Pak Yan, ya mengupgrade terus skill mereka dalam hal berjualan, mengupgrade juga mental mereka, mindset mereka ya supaya tetap termotivasi Pak Yan.
Ya, Benar dan sekali. juga memperdalam ilmu dan juga knowledge mereka sehingga mereka juga bisa membantu para calon nasabah mereka dalam hal merencanakan keuangan mereka gitu Pak Yan. Wow, luar biasa sekali. Nah, Ya. nanti kita akan berbincang-bincang dengan Benny Taslim lebih detail lagi sehubungan dengan apa yang disediakan oleh Sekris buat Anda Bapak Ibu sekalian. Nah, Iya. tak lengkap kalau saya tidak menyapa pembicara kita yang luar biasa yang satunya. Namun sebelumnya saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, pernah dengar lagunya Susan yang boneka itu enggak? Susan Samaria Enes? Pernah dengar? Kalau Benny pernah dengar enggak? Pernah Pak Yan, pernah. Kalau saya pernah dong. Benar ya. Lagu, Bagaimana dengan salah satu teman-teman lagu yang lain? legend itu. Bagaimana dengan Bu Eli mengatakan pernah ya, Pak Hedi mengatakan pernah dong gitu ya. Nah, saya yang terngiang-ngiang oleh di kepala saya adalah gini. Susan, besok gede mau jadi apa gitu kan? Terus jawabnya, aku kepingin pinter biar jadi dokter. Ya, benar. Kalau jadi dokter kamu mau apa? Mau nyuntik orang lewat. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sering kali kalau kita ditanyain, kita menanyai anak kita, mungkin kita sendiri ketika ditanya oleh orang tua kita, gitu ya. Kamu kalau kelak ketika dewasa atau ketika sudah lebih senior, kamu mau apa? Mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi dokter, ya. Banyak yang seperti itu, termasuk saya Bapak Ibu sekalian ketika saya ditanya oleh orang tua saya, kamu pengen jadi apa? Mau jadi engineer? No. Ya, saya pengen jadi dokter, ya. Dan cita-cita saya memang dulu jadi dokter gitu ya, dan akhirnya nggak kesampaian. Nggak kesampaian karena apa? Karena ada satu risiko kehidupan yang terjadi pada keluarga saya ya. Nah, seperti itu. Namun yang menariknya dari pembicara kita hari ini, beliau adalah seorang dokter. Masih muda, ya, masih segar, gitu ya, masih prima, gitu ya. Namun kesuksesannya luar biasa. Namun kesuksesannya bukan sebagai seorang dokter medis, gitu ya. Walaupun latar belakang beliau adalah seorang dokter medis, namun sekarang beliau sangat sukses di bidang dokter asuransi. Saya menyapa Dr. Suwanto. Halo, Dr. Suwanto. Halo, Kok Sian. Wah, kalau dokter itu selalu cerah ceria, wajahnya selalu seger. Emang rata-rata gitu ya dok ya kalau dokter ya? Harus Pak. Ya karena dokter itu kan mengobati orang sakit ya, jangan sampai dia juga akhirnya lemas gitu ya. Oke, dok, gimana nih aktivitas sehari-hari sekarang kebanyakan ngapain nih dok? Sekarang banyak WFH Pak Yan. Banyak WFH ya, banyak WFH. Dan kalau Dr. Suwanto sekarang lebih banyak praktek atau praktek medis atau praktek yang lain nih dok? Kalau praktek medis sudah nggak ada ya Pak, sejak 10 tahun lalu. Oh, sejak 10 tahun lalu? Ya. Nah ini menarik ini kawan-kawan ya. Ini Dr. Suwanto, dokter, tapi sudah 10 tahun yang lalu tidak praktek. Ada apa ini dok? Kalau Bapak Ibu sekalian gitu ya, kita ingin menyibak gitu ya, tirai misteri gitu ya. Kenapa Dr. Suwanto 10 tahun yang lalu, padahal namanya dokter itu kan sekolahnya juga nggak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak mudah, terus kemudian juga mahal, benar ya dok ya? Seperti itu. Apa yang terjadi dok? Boleh nggak sharing sama kita dok? Ya. Jadi awalnya sih karena mau mencari penghasilan lebih Pak Yan. Mencari penghasilan lebih mulai dari ngajar les, jualan, sampai akhirnya join di asuransi tahun 2009. Oh, join di asuransi 2019. 2009. 2009. Ben, kamu bisa lihat tulisan ini nggak Ben yang di layar Ben? Nggak bisa Pak. Optimalisasinya ya? mungkin. Iya. Oh, oke. Blur. Mungkin karena ini ya. Mungkin karena ini sebentar. Blur. Ini mungkin. Kalau ini jelas banget. Ya. Berarti wajahnya Pak Suwanto di koran ini juga nampak ya Ben? Iya, nampak ya, dok, dengan jelas. Ini Dr. Suwanto sampai masuk koran ini. Apa yang terjadi nih dok? Ya, jadi saya pernah satu tim dengan satu junior untuk buat karya tulis untuk lomba. Jadi kebetulan junior ini biasa nulis untuk koran. Dia ngobrol-ngobrol sama saya, terus dia fotoin saya. Tiba-tiba muncul di koran, Pak.
Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa membaca, walaupun ini tulisannya agak kecil gitu ya, cuman ini di sini kita bisa melihat ya, bahwa Dr. Suwanto ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ya, FKUSU gitu ya, Ya benar. seperti itu. Dan ya di sini penggemar olahraga ya dok ya, menunjukkan berbagai prestasi cemerlang gitu ya. Nah dok, ada apa sih kok sehingga tahun 2009 akhirnya Dr. Suwanto memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan di bidang insurance, dok? Nggak salah nih, dok. Karena kan setahu saya nih, dok. Ini setahu saya, Dr. Suwanto. Kan dokter itu masa depannya cerah gitu, dok. Siapa sih yang nggak butuh dokter gitu? Nah, kenapa sih Dr. Suwanto akhirnya beralih haluan gitu? Padahal sekolahnya juga udah lama, mahal gitu. Boleh sharing nggak, dok? Ya, jadi titik baliknya tahun 2007. Waktu itu papa saya kan ikut investasi. Ya, rupanya itu investasi bodong. Oh, Habis-habisan itu rumah sampai digadai di bank. aduh, Habislah karena nggak ngerti keuangan juga kan. asik. Setelah karena rumah mau disita, saya pikir apa sih yang bisa saya lakukan? Ya cari penghasilan dong karena udah nggak ada uang. Terus cari-cari murid les ke satu teman, dia bilang nggak ada lagi yang ada. Tapi kalau kamu mau cari penghasilan, saya bisa kenalin kamu sama guru lesnya. Oh, Nah, siapa itu, dok? Waktu itu, dok, boleh diceritain nggak? ya, yang kenalin saya namanya Pak Dr. Henry Stanja. Nah, dia kenalin saya sama Pak Huibing. Oh, oke. Dikenalin, habis itu saya ikut acara BOS seperti ini, tapi di rumahnya. Oh, di rumahnya Pak Wibing waktu itu ya? Nah, saya dengar katanya bisa dapat banyak penghasilan. Ya udah, saya langsung join aja Pak. Lagian cuma tanda tangan, isi pakai KTP, sudah bisa join. Ya saya coba sejak tahun 2009, itu sih kisahnya. Dia karena Gitu kepepet uang. Karena kepepet ternyata ya. Nah, waktu itu Dr. Suwanto sudah lulus atau ini fotonya, ini waktu pertama kali di Sekwis gitu ya? Ya benar. Jadi waktu itu saya masih ingat tamat sarjana kedokteran kan Desember 2008. Ya. Mau masuk koas itu kan ngantri. Ya. Ada waktu 2 minggu ngantri, saya coba daftar jadi agent. Beberapa minggu kemudian saya nih lagi tugas di bagian anak. Ini ada anak kecil lagi sakit paru-paru. Waktu datang sesak napas, sampai akhirnya pulang, dia sudah sembuh. Saya bilang, Bu, saya boleh izin foto nggak sama anaknya? Boleh. Langsung foto, habis itu ibunya minta dicetakkan 1 set. Oh. Katanya nanti kalau udah besar bisa jumpa lagi. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, terus ceritanya selama 2 minggu itu mencoba menjadi seorang life insurance agent di Sekwis ya? Ya, benar. Terus kelanjutannya gimana, dok? Waktu itu masih belum gitu menguasai ya. Jadi saya minta tolong sama leader untuk temani prospek dapat 1 nasabah. Itu sepupu. Setelah itu seiring waktu dalam 2009 itu saya cuma dapat 6 nasabah. Wow. 6 polis. Di sela-sela waktu koas ya. Lumayan sih penghasilannya 500.000 setiap bulan. 1 tahun itu 6 juta lah. Kemarin waktu saya itu ya, awal ya. Tahun 2009. Keterusan sih sampai sekarang. Nah iya, gini loh dok, kan dokter itu sudah enak ya dok ya. Itu kok bisa akhirnya keterusan di insurance ini gimana sih dok? Apa aja sih yang bisa dihasilkan dari insurance ketika Dr. Suwanto menggeluti bidang ini dok? Ya, memang sih kelihatannya dokter itu bagus ya image-nya di masyarakat, tetapi penghasilannya kurang bagus Pak. Oh really? Iya, terutama kalau dokter umum ya. Kalau dokter umum, waktu zaman saya sekali kerja di klinik itu 8 jam praktek dapat 100.000. Oh. 8 jam 100.000, kalau kita setiap hari praktek, katakanlah kerja 24 jam, 1 hari dapat 300.000 Pak. Sih. Ya kalau kali dengan 30 hari ya nggak mungkin juga ya. Pasti kali 20 hari ya nggak sampai 10 juta sih Pak. Iya, oke. Nah, terus akhirnya keterusan ya dok ya, karena merasakan hasil yang luar biasa. Omong-omong ini
boleh cerita nggak dok, ini apa ini? Beli rumah pertama di usia 24 tahun, Ya, beli mobil pertama di usia 25 tahun. Wow, ini luar biasa sekali nih. Ya, jarang Bapak Ibu sekalian ya, kita masih muda usia 24 tahun udah bisa beli rumah sendiri gitu ya. Nggak main-main dok, berarti lumayan ya dok? ya Bukan lumayan lumayan, sekali sih. kayaknya lebih dari lumayan ya dok ya? Iya. Tadi kan flashback kan tahun 2007 kan Papa kan menggadaikan rumah ke bank. Benar. Jadi sampai satu titik itu 2010 itu kalau dirunut ceritanya Papa saya sempat menjual rumah ini ke temannya. Cuma belum balik nama. I see. Tahun 2010 diminta segera balik nama dan di ibaratnya diusir lah ya Pak ya. Ya. Nah, jadi sejak tahun 2010 saya bertekad harus segera punya rumah. Makanya 2010 itu saya coba sama keluarga kerja keras dan akhirnya di 2011 capai Pak. Luar biasa. Ini hebat ya Ben ya. Ben, gimana Ben? Udah punya rumah berapa lu Ben? Ya, luar biasa sekali. Dalam 1 tahun loh Pak Ian di bisnis ini langsung Benar bisa sekali. punya rumah sendiri. Ya, dan ini kalau kita lihat ini Dr. Suwanto memberikan tips-tipsnya nih dok ya, buat target, buat rencana gitu ya, iya dok ya. Iya. Pertama sih harus buat target dulu ya Pak ya. Kalau makin jelas targetnya, rencana kita juga makin jelas ya. Kita harus jalan kan Pak. Dan paling penting Pak cari mentor untuk bantuin arahin kita. Iya. Pada waktu kepikiran nggak dok untuk sudahlah saya saya kembali menggeluti bisnis profesi saya sebagai dokter gitu. Ada kepikir nggak dok waktu itu dok? Sebenarnya Setelah sejak 1 tahun. 2010 sampai 2014 saya juga double job. Oh baik. Double job. Jadi paginya saya jadi dosen di USU, dosen honor. Jadi berdasarkan keaktifan di kampus digaji. Di sela-sela waktu jadi dosen itu saya jalan ke aktivitas sebagai agent. Oh bisa ya dok ya? Pekerjaan sebagai agent ini ternyata bisa kita lakukan sembari kita menjalankan mungkin pekerjaan kita yang pertama gitu ya dok ya? Iya, yang penting kan waktu jadi dosen kan kita kenal banyak dokter, banyak dosen. Kita kasih tahu bahwa kita juga jadi agent, janjian di luar waktu malam hari atau sore setelah selesai kegiatan kampus. Wow, luar biasa. Pantesan ini bisa beli rumah pertama, beli mobil pertama gitu ya. Kita lihat lagi nih, bahkan mobil kedua Ben 27 tahun. 2 tahun kemudian mobil kedua Ben ini Ben. Iya, berarti dalam 1 tahun mau rumah, terus 2 tahun 2 mobil gitu. 2 mobil, luar biasa ini. Gitu Berarti ya. dalam 2 tahun kita bisa simpulkan Pak Suwanto itu bisa dapat 1 rumah dan 2 mobil Pak Ian ya, dari Luar bisnis biasa yang luar ini. biasa ini. Luar biasa ya. Memang luar biasa Pak. Dan ini beli obligasi pertama. Why obligasi pada waktu itu yang dibeli, Dr. Suwanto? Jadi kan kita belajar di sini tentang atur duit ya. Saya nggak mau lagi berulang kejadian seperti papa saya. Jadi benar-benar harus atur uangnya sesuai dengan ilmu yang benar. Kita tahu investasi bodong terjadi kan karena kita nggak tahu sama seraka. Jadi saya belajar bahwa salah satu investasi yang aman itu obligasi. Awalnya saya simpan di deposito. Deposito makin banyak, terus teman saya tawarin obligasi, dan saya baca sih memang obligasi kan bagus. Jadi hasilnya ini 8,375%. Kalau sekarang kita lihat deposito cuma 4%. Ya, benar. Jadi ya lumayan lah, sampai sekarang 5 tahun sudah terima 8,75%. Wow, dahsyat ya. Dan ini akhirnya Dr. Suwanto apakah mempelajari keuangan ini juga bersama Sekwis atau gimana kok sehingga jadi lebih paham ini? Iya, ikut training dari Sekwis. Oh, luar biasa ya. Nah, nanti kita akan bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih training yang diberikan oleh Sekwis gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Benny lebih detailnya karena Benny memang jagonya di bidang training begitu ya. Karena banyak sekali rekan-rekan agent yang berhasil dididik oleh Benny gitu ya. Bahkan Ben, rumah kedua Ben, gila Ben, 2 rumah, 2 mobil Ben. Mobilnya 3 Ben habis itu Ben. Habis itu dapat 1 lagi mobilnya jadi 3 tuh. Gila, habis itu investasi. Tanah lagi. Beli tanah pertama di usia 33 tahun gitu ya, luar biasa. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, benar. Ya, Dok, apa ini message-nya Dok kira-kira?
Ya, untuk kita di Sequis kan itu seperti bisnis ya Pak ya. Kalau bisnis, kalau kita percobaan pertama gagal ya kita coba lagi. Tapi cobanya kita belajar, makanya di slide rumah kedua ini saya tulis mau belajar dan berusaha. Ya, benar sekali, benar sekali. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan sebentar bahwa seorang Dokter Suwanto yang pada waktu itu pernah keluarganya mengalami satu kebangkrutan secara finansial, akhirnya Dokter Suwanto menemukan satu peluang atau satu potensi bisnis yang luar biasa, yang kemudian beliau dikenalkan potensi bisnis ini melalui Bapak Huibing, begitu ya, dan kemudian beliau menekuni di sela-sela beliau menjadi seorang dokter. Bisnis ini bertumbuh, berkembang sangat luar biasa dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa ini tadi. Mobil, tanah, investasi seperti itu beliau bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian. Dok, kalau kita sudah berbicara nih tentang hal-hal yang sifatnya material dari hasil seorang Dokter Suwanto berkarir di Sequis gitu ya. Ada nggak sih dok, kira-kira kalau dokter itu kan kalau kita praktek itu kan kita menolong orang gitu ya, menyembuhkan orang begitu. Dok, kalau di bisnis insurance yang Dokter Suwanto tekuni saat ini bersama Sequis, ada nggak sih hasil-hasil yang sifatnya bukan fisik kok, dok, tapi yang sifatnya non material? Kira-kira ada nggak dok? Banyak ya Pak ya. Yang pertama misalnya ini ya, di foto ini ada satu ibu itu habis operasi katarak. Oh, oke. Nah, biasanya masyarakat awam itu kalau bicara tentang operasi rumah sakit itu paling takut. Takut mahal, takut salah. Jadi kita di sini berperan sebagai temannya yang bisa dia percaya untuk menemani dia untuk berobat. Ini yang sebelah saya, yang sebelah kanan saya itu ada Cici Novianti. Ini pertama kali jadi agent. Jadi saya bawa dia untuk melihat ibu ini berobat dari pagi jam 9 pagi sampai jam 7 malam baru pulang. Wow. Ini pulang jam 7 malam ini. Wow, luar biasa ya. Mendampingi klien ya di sini ya, klien dari Dr. Suwanto ya. Ya sebenarnya sih bukan klien juga, ini orang tua teman, nasabah Sequis tapi dengan agent yang sudah nggak aktif. Oh, wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian bahwa di sini kita bisa membantu gitu ya nasabah dari Sequis yang mungkin pada waktu itu agennya sudah udah nggak aktif. Nah, Dr. Suwanto dalam hal ini membantunya gitu ya bersama ini adalah partner kerja ya. Ya, ini partner yang baju Ibu Novianti. Ibu Mary ya, benar ya? Novianti. Sorry, Ibu Novianti gitu ya. Oke, dok, selain ini ada lagi nggak kak, dok, kira-kira sesuatu yang sifatnya bukan material ya, tetapi sesuatu yang sifatnya lebih apa ya, menebarkan energi positif gitu. Ya, mungkin Pak Yan boleh foto berikutnya. Nah, ini murid, kalau boleh kalian murid saya ya waktu saya jadi dosen. Ini anaknya pintar. Lihat di foto sebelah kanan dia habis wisuda sarjana kedokteran. Dia jadi nasabah saya 2 tahun sebelum dia wisuda. Waktu dia masuk dia sehat sekali, bahkan dia termasuk anak yang pintar di kampusnya, suka meneliti. Oke. Siapa sangka ya, waktu dia koas 1 tahun kemudian dia telepon saya, dia bilang, saya sakit, saya jatuh di kamar mandi, bisa nggak saya upgrade polis asuransi saya? Saya tanya kenapa? Katanya saya scan otak di kampus, ada benjolan di otaknya. Benjolan di otak? Ya, jadi kemungkinan besar itu ya kanker atau tumor otak. Setelah itu saya pikir, waduh, dia nangis-nangis ya. Dia telepon mamanya juga telepon saya. Ya saya bilang ya udah nanti malam kita sama-sama jumpa profesor kita lah ya. Profesor kita jumpa di rumah sakit, katanya ya ini siap untuk operasi karena ini kanker udah stadium berat. Siapin dana ya kalau jinak 300 juta, kalau ganas 500 jutaan. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya coba-coba ambil pendapat kedua ke luar negeri.
Ini operasi pertama kali habis 107 juta. Habis itu kumat lagi. Ini sering kumat. Dia sejak sakit, seingat saya 2017 sampai akhirnya dia meninggal tahun 2020 itu 3 tahun itu bolak-balik masuk rumah sakit. Dan habis kalau saya hitung hampir 700 juta. Dan itu terbantu sekali dia. Jadi kita jadi sahabat dia waktu dia berjuang lah. Kayak ini lagi nungguin proses pulang. Ini ya dok ya? Ya, ini lagi di kamar khusus untuk pasien kanker. Mau pulang, pilnya lagi diproses. I see. Yes. Ya, dan akhirnya kalau saya membaca, beliau wafat ya dok ya? Ya, 1 Maret 2020 itu hari Minggu ya. Hari Minggu pagi jam 9 saya ditelepon sama papanya. Katanya Willianto jatuh di kamar mandi. Habis itu saya pikir ya kalau jatuh katanya kayaknya udah nggak hidup, nggak bernapas lagi, nggak berdetak lagi jantungnya. Yaudah saya bilang, yaudah saya ke sana. Saya ke rumahnya, memang ya sudah meninggal di tempat. Yeah. Sampai akhirnya kita telepon rumah jenazah, angkut sampai dia terakhir lah di rumah duka. Ya. Akhirnya sih asuransi jiwanya cair. Dan itu menutupi biaya rumah dukanya itu ya lumayan juga. Puluhan juta juga. Masih. Baik dok. Dok, sebagai seorang dokter yang berprofesi sebagai agent insurance ya, bergerak di bidang life insurance, apa yang dokter rasakan ketika Dr. Suwanto melayani mereka, melayani para nasabah Dr. Suwanto, seperti beberapa case ini dok? Jadi dokter kan itu bisnis jasa pelayanan. Kita sebagai agen asuransi juga sama Pak. Kita juga melayani mereka, bedanya kita melayaninya bukan di sisi medisnya, di sisi sebelum dan sesudahnya. Waktu sebelum masuk rumah sakit dia pasti kontak kita, minta rekomendasi. Setelah itu kalau ada masalah juga kita bantuin. Panjang sih sebenarnya proses sebagai agen asuransi, dan saya yakin dan percaya kalau dikerjakan dengan baik, kita benar dibutuhkan orang itu. Saya masih ingat ya, waktu beliau pulang dari rumah sakit di luar negeri, klaimnya dibayar, saya dihadiahi 1 rice cooker. Wow. Jadi itu membuktikan bahwa masyarakat semua butuh kita sih. Iya, benar sekali. Jadi ini yang jarang dok untuk dilihat oleh masyarakat secara umum ya. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa saya mau berbisnis di bidang kuliner, saya mau berbisnis di bidang arsitektur, ya, desainer, ya, programmer dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan mungkin kalau tadi kalau saya merefleksikan kehidupan saya juga dulu cita-citanya menjadi seorang dokter, gitu ya. Namun karena kondisi keuangan juga, akhirnya saya tidak bisa memenuhi cita-cita saya juga pada waktu itu, gitu ya. Dan memang kalau kita semua Bapak Ibu sekalian mendengarkan kisah Dr. Suwanto, memang bisnis ini atau usaha ini itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang sifatnya material, yaitu keuangan yang bagus, kemudian aset yang bagus dari hasil kita mengelola bisnis ini, tetapi juga dari sisi ini ya, dokter ya, dari sisi moral ya, dari sisi menabur kebaikan, menabur value bagi orang lain itu sangat kental sekali ya dok, benar ya? Ya kalau saya bilang semakin banyak kita memberi ya, kita juga makin banyak diberi ya Pak ya. Amin. Dari kasus ini aja, kasus Willianto aja itu berembet ke banyak sekali nasabah yang akhirnya ngambil program ke kita. Karena mereka akhirnya sadar ya dok betapa pentingnya life insurance itu ya. Itu satu keluarga. Satu keluarga lalu temannya lagi. Bahkan akhirnya dosennya si nasabah ini juga membeli. Bahkan akhirnya dia jadi agent Pak. I see, gitu ya. Kan dia sudah sakit kanker ya, jadi dia putuskan berhenti koas. Berhenti koas, saya bilang kamu kegiatannya apa? Kamu ikut aja jadi agent, sosialisasi, nggak gitu capek juga kan. Akhirnya dia jadi agent, lumayan juga nasabahnya. Baik. Baik. Bisa tambah penghasilan untuk tutupi biaya berobat dia. Yes. Ya.
luar biasa sekali. Nah, kita ingin tahu nih, kita penasaran aja gitu. Why Sequis? Kenapa Sequis yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi tempat berpaut atau partner ya dalam Dr. Suwanto mengembangkan bisnis ini gitu kan. Sedangkan namanya asuransi itu kan banyak sekali Dok di Indonesia ini ya. Mungkin di Medan juga banyak sekali gitu ya. Tapi kenapa Sequis yang dipilih Dok? Ya, jawabannya sih karena dikenalin ke Sequis, Pak. Ya, dikenalin Sequis. Tapi kenapa kok akhirnya jatuh hatinya gitu ya, setianya itu kok ke Sequis gitu? Ya, kalau pribadi saya sendiri karena asuransi kesehatannya Pak, sesuai tagihan. Zamannya 2009, Sequis pertama asuransi kesehatan sesuai tagihan. Yang lain kompetitor masih belum. Masih plafon-plafon ya? Wow, oke. Nah, saya tertarik sekali nih untuk mengenal lebih jauh tentang Sequis. Tapi mungkin rekan saya Benny ya bisa menjelaskan lebih detail. Ben, kira-kira Ben, Sequis itu perusahaan yang seperti apa sih sehingga akhirnya Dr. Suwanto bisa mendapatkan sebuah bisnis yang luar biasa, menghasilkan secara finansial maupun secara aset dan juga secara moral juga beliau bisa menghasilkan sesuatu begitu ya. Dan beliau sangat melekat sekali gitu. Ada apa dengan Sequis? Boleh nggak Ben dikenalin ke kita siapa Sequis itu? Oke, ya boleh-boleh saja dong Pak Yan ya. Sebelumnya saya ucapkan thank you dulu ya atas cerita yang sangat menginspirasi ya dari Pak Suwanto ya, yang sangat menginspirasi saya juga karena saya umurnya juga baru 30-an tapi baru punya satu rumah Pak Yan. Pak Suwanto udah punya 3 rumah, udah punya 1 bidang tanah gitu loh. Dan mobilnya juga udah 3. Jadi itu sangat menginspirasi saya juga Pak Yan. Ya, nah berbicara tentang Sequis Pak Yan ya. Jadi saya mungkin bisa memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini ya. Ada 3 alasan nih kenapa Pak Suwantonya memilih Sequis ya. Alasan yang pertama Bapak Ibu sekalian itu karena Sequis merupakan anak perusahaan dari sebuah grup yang sangat besar ya. Nama grupnya adalah Gunung Sewu Group Bapak Ibu sekalian. Ya, Gunung Sewu Group. Jadi ini adalah sebuah grup perusahaan di Indonesia yang sangat besar yang sudah didirikan sejak tahun 1953. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jalan-jalan ke mall ya, Bapak Ibu akan melihat pisang dengan logo Sunpride. Nah, itu juga salah satu produk dari anak perusahaan dari Gunung Sewu Group. Jadi permen ya, kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu suka permen yang kenyal-kenyal, permen Yupi juga itu salah satu produk dari Gunung Sewu Group. Lalu ada fast food, terus ada sepatu, ya ada bisnis properti, ya jadi sangat banyak sekali grup perusahaan Gunung Sewu ini anak perusahaannya, dan salah satu di dalamnya adalah perusahaan asuransi yaitu Sequis ya. Dan Sequis sendiri Pak Yan itu didirikan pertama kali tahun 1984. Jadi total sudah genap 36 tahun. Karena dari 84 sampai tahun 2020 udah 36 tahun ya Pak Yan ya. Yes. Jadi bukan perusahaan kemarin sore. Jadi ini ada perusahaan yang sangat luar biasa yang sudah sangat terbukti karena berdiri sudah lebih dari 30 tahun Pak Yan. Dan sepanjang perusahaan kita berdiri Pak Yan, perusahaan kita merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa lokal yang bisa mengakuisisi 2 buah perusahaan asing, Pak Yan. Yang pertama di tahun 2003 kita mengakuisisi New York Life. Ya, kita mengakuisisi seluruh saham New York Life yang ada di Indonesia. Lalu tahun 2005 kita mengakuisisi MetLife, Pak Yan. Jadi secara total kita merupakan asuransi jiwa lokal loh yang sanggup mengakuisisi 2 buah perusahaan asing. Itu menunjukkan betapa luar biasanya Sequis. Dan karena luar biasanya itu, Nippon Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Ya, Nippon Life pada tahun 2014 mereka saking takjubnya melihat Sequis, mereka mengajak Sequis untuk bekerja sama. Sehingga pada tahun 2014 pada tahun 2014 Nippon Life bekerja sama dengan Sequis, dia joint venture ya, melakukan partnership dengan Sequis. Jadi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang kita bekerja sama dengan Nippon Life, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang, Pak Yan. Ya itu alasan pertama, begitu luar biasanya sejarah perusahaan kita, Pak Yan. Kalau kita lihat berarti di sini Sequis Life ini juga sudah tidak hanya
ya memang sudah lama gitu ya, 36 tahunan, dan kalau kita lihat tahun-tahunnya itu justru ketika setelah krisis moneter kita makin kuat, Pak Yan. Nah, itulah, itu Iya. yang saya perhatikan. Setelah krisis Setelah moneter krisis kita makin moneter kuat. itu malah bisa mengakuisisi, bahkan bisa membeli Perusahaan asing. Perusahaan asing. Betul sekali, Pak Yan. Asing. Luar biasa Iya. sekali secara finansial ya. Betul. Jadi kita 98 kita tahu semua krisis moneter di Indonesia, ya kita survive dan 2003 kita mengakuisisi saham dari New York Life. 2005 kita mengakuisisi MetLife. Padahal udah krisis moneter udah lewat, kita survive. Lalu 2008 ada krisis global, Pak Yan, betul ya? Ada krisis global, tapi kita juga survive. Bahkan di 2009 kita membeli gedung kantor yang berlokasi di SCBC yang diberi nama Sequis Center, Pak Yan. 2008 kita udah kena krisis global, tapi Sequis tetap survive. Yes. Nah, karena itulah Nippon Life melirik perusahaan kita juga, Pak Yan. Nah, itu alasan pertama. Dan alasan kedua, kenapa Pak Sonto memilih Sequis? Karena dari segi keuangannya yang sangat kokoh, Pak Yan. Jadi ini adalah laporan keuangan tahun 2019, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat laporan keuangannya di mana pendapatan premi Sequis itu setiap tahunnya itu di tahun 2019 itu mencapai 3,4 triliun. Bayangkan 3,4 triliun. Ini artinya Pak, ini artinya uang yang sangat besar. Artinya banyak nasabah, banyak masyarakat di luar sana yang percaya dengan Sequis. Sehingga mereka menjadi nasabah Sequis, menyetorkan premi sampai angka 3,4 triliun, Pak Yan. Ini angka 1 tahun loh. Ini 1 tahun loh angkanya, ya. Jadi luar biasa. Setiap tahun ada uang masuk seperti itu. Lalu sehingga total asetnya kita lihat, Pak Yan, ada 18,8 triliun rupiah. Ya, 18,8 triliun ini adalah total aset Sequis. Lalu, karena begitu luar biasa perusahaan kita juga membukukan laba profit sebesar 759 miliar. 759 miliar. Kalau kita rata-ratakan per hari, Pak Yan, itu hampir 2 miliar per hari, Pak Yan. Cuannya ya. Jadi perusahaan Sequis itu untung ya sehari itu 2 miliar lebih, Pak Yan. Karena 1 tahun kan 365 hari kan. Kalau 1 M 1 hari kan berarti 365 miliar. Kita 759 miliar, jadi 2 miliar lebih. 1 hari Sequis untung. Jadi ini ada perusahaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk menunjukkan komitmen perusahaan kita membayar klaim 1 tahun 871 miliar kepada nasabah Sequis yang melakukan klaim. Salah satunya juga ya seperti tadi cerita Pak Sonto, Pak Yan, ya ada nasabahnya yang terkena cancer, ya itu juga merupakan bukti komitmen kami membayarkan klaimnya yang hampir 700 jutaan. Oke, dan yang betapa luar biasanya kita memiliki rasio RBC, risk based capital, kalau bahasa Indonesianya adalah modal minimum berbasis resiko, Pak Yan. Ini adalah modal minimum di mana ketentuan pemerintah Indonesia itu minimal 120%. Sedangkan Sequis ini mencapai 599%. Ini ditunjukkan dengan betapa sehatnya perusahaan kami, ya, betapa sehatnya perusahaan Sequis ini. Karena normal 120% itu ketentuan dari pemerintah, tapi Sequis 599%. Itu Pak Yan. Ya, itu alasan kedua, itu ya. Jadi yang pertama ada sejarahnya, yang kedua ada kekuatan keuangannya, Pak Yan. Gitu. Dan gini Ben, seringkali beberapa kasus belakangan ini yang menyebutkan beberapa asuransi di Indonesia itu mengalami kebangkrutan begitu ya. Jadi di sini saya jadi lebih yakin karena ternyata kita memang benar-benar perusahaan yang benar-benar secara keuangan itu benar-benar prima ya Ben ya. Iya, benar-benar sangat sehat sekali Pak Yan. Benar-benar sangat sehat sekali keuangan kita. Oke, dan ini yang menunjukkan kenapa perusahaan kita dipandang di Indonesia. Beberapa penghargaan-penghargaan yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini penghargaan-penghargaan saya lampirkan dari tahun 2017 sampai 2019 ya. Di mana kenapa dari 2017 emang sebelum 2017 enggak ada. Sebelum 2017 banyak Pak Yan. Cuman kita nggak tampilkan aja karena itu nanti slide-nya kebanyakan gitu ya. Karena saking banyaknya penghargaan yang sudah diterima oleh Sequis. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini ada Best Insurance, Sequis menerima Best Insurance ya, asuransi jiwa terbaik, Bapak Ibu bisa lihat. Lalu, alasan ketiga kenapa Pak Sonto memilih bisnis di asuransi. Ini Pak Yan. Alasannya kenapa memilih bisnis di asuransi. Karena masyarakat di Indonesia itu baru 6,6%
yang mempunyai polis asuransi. Artinya masih ada sekitar 93% masyarakat di luar sana yang belum punya polis asuransi. Ini merupakan ladang yang sangat luas, Pak Ian, yang bisa kita garap. Kita garap sama-sama. Kalau saya sendiri, Pak Suwanto sendiri, garap sendirian, itu capek, nggak bisa, nggak sanggup. Ya, jadi kita garap sama-sama nih. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mari, ladang sangat luas, potensinya unlimited, Bapak Ibu sekalian. Ya, potensinya unlimited. Hanya 6,6% yang punya polis asuransi jiwa. Jadi masih ada sekitar 93% lebih, Bapak Ibu sekalian. Ini ladangnya bisa Bapak Ibu garap. Oke, Anda bisa membandingkan, Bapak Ibu sekalian, di mana kalau kita lihat di Singapura itu sekitar 78% masyarakatnya sudah punya polis asuransi. Jadi sisa 20%-an. Ya, bahkan di Jepang, ya, di Jepang itu 600%. Artinya apa? Satu orang udah punya 6 polis. Seluruh masyarakat Jepang itu sudah punya polis, bahkan satu orang punya 6 polis gitu. Jadi ladangnya udah mulai menipis. Sedangkan di Indonesia itu sangat luar biasa potensi pasarnya. Inilah mengapa potensi pasar ini harus kita manfaatkan bersama, Bapak Ibu. Ya, jadi itu sedikit Pak Ian yang bisa saya ceritakan kenapa Pak Suwanto memilih Sequis menjadi bisnisnya. Gitu. Ya, berarti secara memang company memang benar ya Pak Suwanto ya, bahwa Pak Suwanto memiliki partner bisnis yang nggak main-main gitu ya, Dr. Suwanto ya. Ya, sangat kuat. Jadi kita tenang. Benar. Kita juga jalanin profesi kita juga tenang gitu ya, nggak khawatir kayak tetangga kemudian ya terjadi huru-hara gitu ya. Nah, kembali kalau kita berkenaan dengan bisnis asuransi ini. Nah, mungkin saya tanya ke Dr. Suwanto aja dulu gitu ya. Dok, orang berpikir bahwa namanya asuransi gitu kan, kalau sampai terjadi risiko maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang tertentu begitu yang dijanjikan gitu. Apa nggak susah, Dok, gitu ya menjual asuransi? Karena kebanyakan kita berpikir bahwa kalau menjual produk yang sifatnya fisikal gitu ya, itu lebih mudah gitu kita nawarkannya. Nah, bagaimana Dok pendapat dokter mengenai produk dari asuransi khususnya di Sequis ini, Dok? Ya. Jadi kalau dari sisi produknya kan kita banyak ragam produk ya. Dari asuransi kesehatan, dana pendidikan, dana pensiun, sampai warisan semua kan ada. Tinggal tugas kita mempelajari produknya dengan benar dan cari market yang sesuai, cari pembeli yang sesuai. Ya, kalau sering saya cerita ke tim gini, kalau mau jual BH ke siapa? Ya jual ke wanita, jangan jual ke laki-laki, karena kan wanita yang beli, Pak. Ya kita harus cari orang yang tepat, Pak, untuk beli. Halo? Halo? Ya. Halo Pak Ian. Sama dengan kita. Ya. Jadi kesimpulannya sih, kalau menurut saya sih jual asuransi itu mudah jika kita tahu caranya, Pak. Ya, asal tahu caranya, tahu segmennya, dan tentunya kalau kita ngomong segmen, kita kan harus bisa, kalau tadi maaf ya, Dr. Suwanto mengatakan kalau jual BH itu ke wanita begitu ya. Nah, kalau saya analogikan itu dengan produk asuransi, berarti kan produk asuransi ini harus memenuhi banyak sekali market gitu ya. Artinya kalau untuk orang tua ada, untuk anak-anak ada gitu ya. Pak Beni, kira-kira apakah Sequis menyediakan produk yang range-nya banyak seperti ini, Pak? Karena kan Indonesia kan demografinya macam-macam ya, seperti itu. Gimana nih, Pak Beni? Betul sekali, Pak Ian ya. Jadi perusahaan Sequis juga meriset ya bahwasanya nasabah-nasabah Sequis itu rentang usianya bervariasi, Pak Ian. Ya, ada yang nasabahnya masih anak kecil, remaja, ya, udah dewasa tapi masih single, dewasa dan udah berkeluarga, dan juga masih ada yang orang tua. Sehingga Sequis mengeluarkan berbagai macam produk, Pak Ian. Jadi bisa kita lihat Sequis mengeluarkan berbagai macam produk sesuai yang disesuaikan dari rentang usianya. Kalau balita ada produk untuk balita. Kalau untuk remaja yang masih sekolah ada produk untuk remaja. Untuk yang sudah berkeluarga, kita juga punya produk. Dan untuk yang mau memasuki masa pensiun, kita juga punya produknya, Pak Ian. Jadi,
dari segala jenis rentang usia, segala jenis profesi, kita punya produknya. Itu untuk memenuhi pasar yang sangat bervariasi di Indonesia nih. Karena kita tahu Indonesia ini punya penduduk yang sangat besar, ya. Jadi variasi rentang usianya juga sangat besar dan latar belakangnya juga sangat besar gitu kan, Pak Yan kan. Jadi kita bisa menyesuaikan produk-produk yang dari Sequis ini terhadap nasabah-nasabah kita. Nah, melalui kesempatan ini juga, Pak Yan, saya ingin men-sharingkan sedikit ya. Ini salah satu contoh dari produk kita. Boleh. Nah, salah satu contoh dari produk kita yang sangat mudah untuk dijual oleh aparat pemasaran dari Sequis. Kenapa saya bilang sangat mudah untuk dijual? Karena produk ini hanya berbentuk seperti tabungan saja. Ya, tabungan atau deposito. Di mana uang yang disetorkan oleh nasabah itu tidak hangus, Pak Yan. Ya. Iya, uang yang disetorkan oleh nasabah itu tidak hangus. Uang yang ditabungkan oleh nasabah sampai akhir periode asuransi itu akan dikembalikan lagi, Pak Yan, dan dikembalikannya sebesar 135%. Oh, itu berarti lebih dari apa yang kita tabungkan. Kita tabung 100%, dikembalikan 130%, dan itu pasti, Pak Yan. Lalu mendapatkan yang namanya free, gratis asuransi meninggal dunia hingga 200%. Baik. Ya, jadi ini sangat mudah untuk dijual. Ya. Persepsinya gini, sering kali bahwa susah jual asuransi karena produknya itu orang jual rugi gitu ya. Artinya gini, kalau tidak terjadi klaim maka uang yang sudah dibayarkan itu ya hangus begitu ya. Gitu, ya. Orang berpikir bahwa ya jualan asuransi itu susah begitu. Ya. Ini malah dikembalikan ya duitnya, Ben. Bahkan dikembalikannya lebih. Kalau tidak terjadi klaim sampai akhir periode kita kembalikan sebesar 135%. Dan ini sudah dijamin, Pak Yan. Ini sudah dijamin. Jadi kita bisa lihat ini contoh yang lain ya, Pak Yan. Saya tunjukkan ini contoh produknya. Ya, kalau misalnya ada seorang nasabah dia store-nya 25 juta per tahun, Pak Yan, dia nabung nih, ini nabung karena uangnya akan kembali. Jadi kita bukan bayar, kalau kita bayar kan uangnya kita rasanya kita hilang ya. Tapi ini kita nabung 25 juta per tahun selama 5 tahun kita nabung. Ya, selama 5 tahun. Total kita nabungnya 125 juta, Pak Yan, betul ya? Dan kalau misalnya 10 tahun kemudian ya nasabah kita tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat, maka uang 125 juta yang sudah ditabungkan, Pak Yan, itu akan kita kembalikan menjadi senilai 168.750.000 atau setara dengan 135% dari total uang yang telah kita tabungkan, Pak Yan. Ini fix, pasti. Ya, jadi tidak berubah-ubah lagi. Jadi uang yang ditabungkan itu gratis. Jadi uang yang ditabungkan itu akan kembali ke nasabah, Pak Yan. Ini salah satu produk yang best seller di Sequis yang sangat mudah untuk dipasarkan, Pak Yan. Gitu. Halo? Apakah Pak Yan masih bersama dengan kita? Produknya bagus ya, Ben? Gimana? Iya, produknya bagus ya. Produknya bagus. Gampang dipasarkan, Pak Suwanto ya. Betul ya, Pak Suwanto ya. Produknya bagus, gampang dipasarkan dan memberikan sebuah kepastian kepada nasabah-nasabah kita. Ya, nasabah-nasabah yang takut akan ketidakpastian dengan memiliki produk ini, mereka mendapatkan kepastian. Oh, 10 tahun lagi uang saya akan berkembang menjadi sekian. Ya, di mana uang ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Bisa dipakai untuk jalan-jalan, bisa untuk dipakai untuk wisata rohani, bisa dipakai untuk dana pendidikan anak kelak. Jadi banyak fungsinya gitu, Pak Suwanto. Ya, gitu. Bagus. Banyak yang beli juga ini. Iya, banyak. Ya, jadi ini salah satu produk best seller kita. Oh, maaf. Saya tiba-tiba jaringan saya down gitu ya, untungnya bisa segera pulih ya. Oke. Berarti memang paradigma bahwa menjual asuransi itu susah karena jual sesuatu yang rugi, ini justru kebalik ini sekarang, bahwa kita jadi lebih mudah memasarkan asuransi karena memang produknya bagus ya, Ben? Iya, betul sekali. Produknya memberikan sebuah kepastian, Pak Yan, di tengah ketidakpastian pandemi corona ini. I see. Nah, ini pantesan nih saya secara perusahaan udah oke, produk juga mudah dipasarkan. Ya. Kalau mudah dipasarkan tentunya penghasilannya juga lumayan. Dokter. Kalau tidak lumayan nggak akan muncul 3 mobil ya. 2-3 rumah, 1 bidang tanah itu, Pak Yan. Makanya itu, Dok. Kira-kira boleh tahu enggak, Dok? Ya, kalau di Dr. Suwanto sekarang ini gitu ya. Kira-kira
kalau boleh tahu permisi ini Dok gitu ya. Penghasilannya kira-kira kalau jadi di bidang insurance ini kira-kira berapa sih Dok? Ini mohon maaf sebelumnya. Lumayan lah Pak. Iya, lumayan ya. Karena tentunya kalau nggak lumayan ya Ben ya, nggak bisa itu ada rumah, ada mobil yang banyak sekali, nggak mungkin ya. Di Gitu. usia 30, Pak Yan bayangkan di usia 33 tahun, punya 3 rumah, punya 3 mobil, punya sebidang tanah Pak Yan. Baik, baik. Ini gimana itu ya? Lumayan lah Pak ya. Nah, lumayan ya. Kira-kira Dok, sebulan berapa digit Dok? Sebulan ya Dok, rata-rata berapa digit Dok? Kalau ini kan bisnis ya, naik turun sih Pak. Kadang naik, kadang Kira-kira turun. aja Dok. Rata-rata. Ada 10 digit mungkin ya? 10 digit berapa itu? 10 digit berarti 1 miliar. Ya, 10 digit berarti 1 miliar gitu ya. Oh, gitu 1 miliar atau 9 miliar gitu ya. Ya. Seperti itu. Oke lah, oke. Ya. Harus dicoba dulu Ya, baru oke tahu. ya. Oh, benar. Ya, Ben, kira-kira kamu punya ini nggak, Pak ini punya gambaran nggak? Kalau kita kan jadi penasaran nih gitu ya. Apakah benar sih penghasilan seorang agen asuransi itu bisa diandalkan gitu? Oke. Kira-kira income source dari sumber pendapatan dari seorang yang berbisnis asuransi di Sequis Life itu kira-kira dalam bentuk apa sih Ben? Sehingga Dr. Suwanto bisa memiliki aset, memiliki tanah, mobil seperti itu ya, rumah yang tidak hanya 1 ya, 2 bahkan 3 gitu. Iya. Oke, jadi seperti yang tadi kita sudah lihat ya, Bapak Ibu, suara saya masih jelas ya Pak Yan? Jelas ya, oke. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat Bapak Ibu di awal ya, bahwasanya Pak Suwanto dari sejak umur 33 tahun saja dia sudah punya 3 rumah, 3 mobil ya, dan sebidang tanah yang luas banget itu kan. Nah, apakah bisa menghasilkan seperti itu di bisnis Sequis? Ya, jawabannya sangat bisa Bapak Ibu. Kenapa sangat bisa ya? Karena di Sequis itu kita punya 2 sumber income Pak Yan. Ya. Yang satu adalah active income, yang kedua adalah passive income. Ya, active income adalah ketika kita pertama kali join, kita jualan produk dari Sequis. Ya, anggap kita seperti buka toko lah gitu Pak ya. Kita buka toko kan kita jualan produk-produk ya. Kita dapat nih, kita jualan, kita dapat income, itu namanya active income. Lalu ada sumber yang kedua Pak Yan. Sumber kedua adalah passive income. Di mana ketika kita jualan, kita dapat income. Nah, kalau passive income ini beda. Kalau passive income ini kita ibaratnya kita buka toko-toko cabang. Ya, kita dari punya 1 toko jadi punya banyak toko-toko nih. Nah, jadi toko-toko itu yang jualan kita dapat income. Itu yang namanya passive income, Pak Yan. Ya, toko-toko cabang yang kita buka ini dari 1 toko jadi 3 toko, jadi 5 toko, jadi 6 toko. Nah, mereka jualan, kita dapat income. Ya, itu namanya passive income. Nama istilahnya adalah new agent recruiting bonus dan overriding bonus. Itu Pak Yan. Jadi saya tunjuk. Jadi dari 2 income ini, sumber income ini bisa menghasilkan yang tadi itu Pak Yan. 3 rumah, 3 mobil dan 1 bidang tanah gitu. Pak Yan, termute Pak Yan. Iya, yang katanya Dr. Suwanto lumayan tadi ya. Ya, yang rumah lumayan, gitu Bapak ya. Ibu bisa bayangkan kan. Nah, saya ini tunjukkan nih salah satu contoh ketika pertama kali join ini ada seorang agent yang pertama kali join, baru join. Jadi ibaratnya baru punya 1 toko nih ya, baru punya 1 toko, mereka jualan ini masih mengharapkan active income. Ini masih mengharapkan active income dia 1 tahun. Bapak Ibu bisa lihat. 1 tahun penghasilnya 139 juta. Oke, pajak yang dibayar itu senilai 5,4 juta. Berarti ini sekitar 10 jutaan ya? Kita 10 jutaan per bulannya ya. Ini baru-baru mulai menjalankan bisnisnya loh Pak Yan. Oh, ya, baru-baru mulai menjalankan bisnisnya. Jadi sekitar 10 jutaan income tambahan ini. Dan ketika beliau sudah mulai mengenal bisnis ini ya, dan sudah membuka cabang-cabang yang lain ya, artinya beliau sudah naik ke level yang lebih tinggi lagi, income-nya bertumbuh. Ya. Jadi 1,1 miliar per tahun.
Atau ini yang tadi saya bilang 10 digit tadi, Pak Yan. Ya, Wow. pajaknya Pak Yan, pajaknya kita lihat pajaknya aja 118 juta. Hampir 10 juta per bulan pajaknya aja. Kalau tadi baru bergabung penghasilannya 10 juta per bulan. Tapi setelah dia mulai mengenal bisnis ini dan mengembangkan bisnis ini, pajaknya yang 10 juta per bulan. Income-nya udah lebih dari 10 juta per bulan, Pak Yan. Benar. Nah, income-nya sudah lebih dari 10 juta. Nah, dan semakin mengenal bisnis ini, Pak Yan. Pak Yan bisa lihat ini. Ya. Berapa? 3,1 miliar per tahun. Pajaknya seperti atau setara satu unit mobil Innova, 420 juta. Ini kalau kita berkembang ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau kita sebut dengan top leader. Ya, top leader artinya ya ibaratnya kalau kita samakan dengan bisnis yang konvensional, dia punya cabang yang udah banyak. Dia buka cabang terus, Pak Yan. Buka cabang terus, jadi cabangnya udah banyak, dia dapatkan passive income. Jadi ini sumber dari active income dan passive income sudah. Dia passive income-nya udah banyak karena cabangnya udah banyak, jadi dia bisa dapat segini besarnya, Pak Yan. Bahkan pajaknya setara dengan mobil Innova. Dr. Swanto kan kayaknya top leader juga nih ya. Kayaknya Nah, Dr. Swanto salah satu top leader yang dari Medan, Pak Yan. Senyum-senyum ini kayaknya ya mirip-mirip ini deh gitu ya, Kak Benny ya. Wow, menggiurkan sekali gitu ya. Nah, tapi tadi dikatakan ada leader, ada top leader gitu ya, seperti Pak Swanto. Pak Swanto, Dr. Swanto, kira-kira emang Dr. Swanto dulu sekarang apa ini, agent atau leader atau top leader, dan kok bisa ada kayak gitu seperti apa, Ben? Apakah ini ada satu jenjang karir tertentu gitu atau gimana? Kalau Dr. Swanto dulu mengawalinya gimana, Dok? Ya, jadi seperti cerita Benny, saya mengawali dari agent. Oh, oke. Setelah kita belajar cara menjual, udah bisa menjual, kita mulai sharing bisnis franchise ini kepada orang lain. Bisnis franchise, yes. Ya, saya selalu bilang ini bisnis franchise karena sistemnya sudah rapi. Apalagi bisa diwariskan kan. Dengan kita melakukan, orang lain ikut melakukan, maka kita membangun bisnis kita sendiri. Sampai yang tadi itu cerita yang sampai top leader. I see, berarti membangun bisnis gitu ya. Berarti kita berharap passive income-nya bisa lebih gede gitu ya. Ya, kita lakukan dua begitu hal, ya? Pak. Active income sama passive income kita lakukan. Jadi income-nya lebih cepat. Luar biasa. Bagus, baik. Pak Benny, emang ada jenjang-jenjang seperti itu gimana nih? Secara konsep bisnisnya gimana nih? Ya, betul sekali. Jadi kita di sini kita tidak hanya di satu level saja, Pak Yan ya. Jadi konsep bisnis ini bisa berkembang ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita gambarkan adalah ketika kita baru pertama kali join, mau meniti karir di bisnis ini, kita joinnya sebagai seorang agent, Pak Yan. Ya, sebagai seorang agent. Jadi dari agent, dan ketika kita sudah mengetahui seperti kata Pak Swanto tadi, sudah mempelajari bagaimana cara menjual, lalu kita menjual bisnis franchise ini kepada orang-orang, cabang kita semakin banyak, maka kita akan naik menjadi seorang leader. Dan kita lakukan hal yang sama, ya, kita edukasi orang-orang di sekitar kita juga untuk melakukan hal yang seperti yang kita lakukan. Sehingga mereka melakukan seperti hal yang kita lakukan, mereka juga kita rekrut sehingga kita bisa naik ke jenjang yang namanya top leader. Dan Pak Swanto adalah salah satu top leader di Medan, Pak Yan. Wow, Dr. Swanto ternyata memang mengawali 12 tahun yang lalu memang sebagai agent ya, Dok ya. Benar Terus sekali. kemudian ketika benar-benar menjalankan bisnisnya, yaitu mengembangkan tim bersama Sekwis, maka Dr. Swanto bisa mendapatkan posisi lebih tinggi gitu ya, menjadi seorang leader, bahkan menjadi top leader gitu ya. Kalau kita lihat berarti top leader ini sudah bisa menghasilkan leader-leader yang qualified gitu ya, Dokter ya? Ya, kita cetak leader. Kita membantu orang berhasil dapat income dari sini juga. Seperti membuka cabang baru lah Pak Swanto ya, betul ya? Ya, benar sekali. Membuka franchise baru gitu ya? Membuka franchise baru. Sehingga akhirnya franchise fee-nya juga akan semakin besar gitu. Dapat royalti. Wow, luar biasa sekali. Royalti. Oh, royalti. Yes, benar sekali. Royalti seumur hidup. Oh, luar biasa sekali. Berarti kita sudah tahu bahwa perusahaannya ini benar-benar mantap gitu ya.
terus kemudian produknya mudah dijual, penghasilannya juga ada pasif, ada active income, ada jenjang karir, dan gimana caranya untuk mengawali jenjang karir ini, Ben? Kalau misalnya ini saya jadi agent ini, Ben, ya, gimana saya memulai bisnis, mulai bisa membentuk tim ini, dimulai dari kapan, Ben? Oke, gampang saja Pak Yan, ya. Caranya adalah gini, ya. 1 bulan kita cukup ajak 1 orang, ya, yang mau menjalankan bisnis ini seperti kita, ya. Share visi ya. Ya, share visi. Jadi kita sudah menjalankan bisnis ini, kita sharing, ya, kita ajak 1 orang yang sama-sama mau menjalankan bisnis ini juga, ya. 1 bulan 1 Pak Yan. Jadi kalau kita tarik 12 bulan jadinya 12 orang kan, betul ya? 12 orang yang satu visi dengan kita yang sama-sama mau menjalankan bisnis ini. Ya. Sehingga ketika kita lakukan hal itu, maka tahun depannya kita akan bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau naik menjadi seorang leader. Jadi sangat simpel sekali Pak Yan. Hanya seperti itu. Jadi sebulan cuma 1 ya, nggak perlu sebulan hanya 1 5 saja. atau 10 gitu ya? Ya, hanya 1 saja yang benar-benar sevisi dengan kita, yang benar-benar mau menjalankan bisnis ini, Pak Yan. Wow, berarti saya mungkin bisa mengajak mungkin keluarga saya, kakak, adik, sepupu saya. Sangat gitu kan? bisa, sangat bisa. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ke siapa-siapa aja. Ini terbuka peluang ini ke siapapun. Karena ingat Pak Yan tadi di awal saya sudah bilang, ladang kita sangat luas. 93,4% masyarakat di Indonesia ini belum punya polis asuransi. Kalau kita garap sendirian kita capek kan? Kita capek kan? Kita butuh orang-orang, bantu orang-orang yang lain sama-sama menggarap pasar ini. Jadi jangan sampai orang lain direkrut sama yang lain gitu. Ya, jadi teman-teman kita harus ajak dulu. Jangan sampai mereka diajak oleh orang lain gitu Pak Yan. Ya, berarti idenya juga gini ya Dr. Suwanto ya, Pak Benny ya. Apalagi di kondisi yang pandemi sekarang banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau saat ini bisnisnya lagi surut gitu ya. Kita bisa mengajak mereka untuk berpartner ya, Dr. Suwanto ya. Ya, benar sekali Pak Yan. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang ada satu jenjang karir dan kita bisa mengawalinya mulai sekarang. Mulai saat ini ketika kita menjadi agent pun kita sudah bisa mengembangkan bisnis kita dan kita bisa mendapatkan passive income ya ketika kita masih agent, apalagi ketika kita bisa mendidik partner kerja kita menjadi orang-orang yang luar biasa, kita bisa naik jenjang dan menjadi top leader akhirnya. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin tahu nih ya, saya tertarik, tapi saya masih ada satu keraguan nih Dr. Suwanto. Saya bukan dari latar belakang orang keuangan. Mungkin kan dokter juga sama. Dokter karirnya adalah di bidang kedokteran. Ya, belajarnya mungkin biologi lah, gitu ya, anatomi lah, histologi lah, dan lain sebagainya, gitu ya. Bedah kadaver lah, gitu kan. Terus kemudian terjun ke dunia asuransi, gitu ya. Itu gimana? Bisa memahami keuangan itu gimana, gitu? Apakah disediakan kelas-kelasnya atau belajar sendiri atau gimana Dok waktu awal dulu Dok? Ya, kalau saya pribadi kan waktu join kan masih koas ya. Ya. Jadi banyak di rumah sakit waktunya. Jadi saya berpikir kalau saya ikut training offline kan agak susah, mau jam 10 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 4 di Citibank-nya. Saya berpikir gimana kalau saya bisa belajar sendiri. Saya cari trainer. Zaman itu masih Ibu Porita, saya kasih dia flash disk, saya mintain bahannya semua. Besok saya baca sendiri semuanya. Dan dari bacaan itu sudah jelas semua. Apa yang harus kita ketahui, yang harus disampaikan, semua sudah ada. Setelah itu ya kita mulai, setelah nggak koas, lebih baik waktu ya kita mulai ikut training. Trainingnya semua sudah tersedia. Gampang nggak Dok belajarnya Dok? Nggak susah ya. Apalagi kan ini bisa menghasilkan uang, Pak. Masa untuk bisa menghasilkan uang kita nggak mau belajar, Pak? Lebih semangat belajarnya ya, Dok ya? Iya. Kita sekolah dokter 6 tahun aja belum tentu dapat uang. Ini sekolah, begitu belajar satu produk, kita ngerti, kita sharing ke orang, kita langsung dapat bonus. Wow, ya. Dan sudah terbukti ya. Sudah terbukti tadi gitu ya. Nah, Ben,
seserius apa sih Sequis ini menyediakan fasilitas pembelajaran bagi partner-partner kerja dari Sequis Band? Oke, jadi Pak Yan, Sequis merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan kualitas dari para aparat pemasarannya. Jadi Sequis sangat memperhatikan itu, sehingga Sequis mempunyai suatu departemen, ya, namanya departemennya adalah Sequis Training Academy of Excellence. Jadi ini seperti kampusnya gitu Pak Yan. Ya, kampus di mana para aparat pemasaran yang sudah bergabung di Sequis mereka bisa belajar di sana. Ya, mereka bisa belajar, mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengembangan, ya. Jadi ada juga di sana. Jadi pelatihan yang disediakan oleh Sequis itu mulai dari dasar sampai tingkat lanjut. Jadi seperti kalau kita sekolah Pak Yan, mulai dari TK, SD, SMP, dan sampai jenjang kuliah Pak Yan. Jadi itu disediakan full semuanya, plus luar biasanya Pak Yan. Tahu nggak Pak Yan apa? Semua pendidikan ini disediakan secara gratis oleh Sequis. Bayangkan, kita diajarkan bagaimana cara mendapatkan uang dan kita tidak bayar untuk mendapatkan pelajaran itu. Ya, Anda bisa bayangkan, kita diajarkan bagaimana kita berbisnis. Kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, jiwa pengusaha. Kita diajarkan bagaimana kita mendapatkan uang dan kita sama sekali tidak mengeluarkan sepeser apapun. Ya, sepeser berapapun untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu Pak Yan. Ya, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Itu semua training Sequis sediakan secara gratis buat para aparat pemasarannya. Karena Sequis sangat merasa bahwa semua para aparat pemasarannya itu adalah aset dari Sequis. Jadi mereka menyediakan semua fasilitasnya. Lengkap. Mulai dari cara bicara, mulai dari cara berpakaian, ya, mulai dari bagaimana kita mempresentasikan produk-produknya. Jadi prinsip Sequis ketika mendirikan akademi ini adalah bagaimana setiap orang yang bergabung di Sequis dari latar belakang apapun, walaupun bukan dari insurance, walaupun bukan dari marketing, semua orang yang bergabung prinsipnya adalah mulai dari dia tidak bisa apapun sampai dia bisa. Itu prinsip yang kita tekankan Pak Yan. Jadi kalau tidak bisa menjadi bisa. Gitu. Yang penting mau belajar aja Pak Yan. Berarti di sini kalau misalnya gini, saya kok kayaknya nggak bakat untuk ngomong gitu ya, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin, atau saya itu nggak sabaran untuk mendidik orang gitu ya. Dan nanti kalau saya punya partner kerja kan saya harus mendampingi, saya harus mengajarin, itu semuanya bisa dipelajari ternyata ya Ben? Semuanya dipelajari, kita sediakan semuanya, cara berbicara, cara presentasi, cara berkomunikasi, ya, pelatihan mental kita juga sediakan Pak Yan, ya, bagaimana cara memimpin orang, leadership, bagaimana cara memimpin orang, bagaimana cara membina orang, kita sediakan Pak Yan. Yang penting prinsipnya adalah dari tidak bisa menjadi bisa, yang penting mau, ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Yang penting mau dulu Pak Yan. Kalau di bisnis lain kita harus investasi tambahan ya. Iya, kita harus keluarkan uang untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tapi di Sequis itu gratis. Benar, luar biasa sekali. Thank you. Jadi ini contoh-contoh Pak Yan, contoh-contoh pelatihan-pelatihan yang kita berikan ini leader, mentor-mentor, leader-leader yang bersedia untuk memberikan pelatihan kepada timnya. Jadi ini contoh-contohnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di sini, ya, semuanya aktivitas positif Pak Yan. Oke. Nah ini contoh-contoh bisnis. Nah ini ada Pak Suwanto nih gambarnya Pak Suwanto. Ya, ada Pak Suwanto. Jadi semuanya from zero to hero, ya, dari yang tidak punya apa-apa, latar belakang ada yang latar belakang guru, ada yang latar belakang apapun, itu banyak sekali. Ini komunitas. Dari berbagai latar belakang, ya. Ini contohnya Bapak Ibu pasti tahu lah ya siapa beliau. Oke. Ibu Dona Anesia, latar belakangnya entertainer, ya, dan ibu rumah tangga, artis Bapak Ibu, ya, join menjalankan bisnis ini. Bergabung sejak tahun 2016. Ya, ada yang latar belakangnya entertainer, ada yang latar belakangnya marketing, multi level marketing, Ibu Ratnawati, ada yang latar belakangnya karyawan toko, hanya seorang karyawan toko, ibu rumah tangga, ya, latar belakangnya ibu rumah tangga itu semuanya banyak, ya, dari Bali. Ini latar belakangnya guru SD, ini asalnya dari Medan, ya. Ini latar belakangnya pekerja di pabrik kayu, asalnya dari Samarinda, Bapak Ibu. Jadi lalu ini latar belakangnya pengusaha, bahkan pengusaha juga meninggalkan bisnisnya bergabung di bisnis ini. Latar belakang pengusaha ini asalnya dari Jakarta. Jadi Bapak Ibu, dari latar belakang apapun, ya,
dan dari wilayah manapun Anda bisa menjalankan bisnis ini. Yang penting satu aja prinsipnya, kita mau untuk belajar. Dan Sequis menyediakan itu semuanya. Ya, Itu Pak ya, Yan. luar biasa sekali. Ini jadi mengingatkan saya, Dr. Suwanto dan Pak Beni, bahwa ada seorang rekan yang mengatakan bahwa keluarga saya, paman saya di asuransi akhirnya gagal gitu ya. Dan ketika saya mendapatkan apa yang Beni tadi sampaikan, ya benar juga. Artinya gini, gagal atau berhasil, kalau itu ibaratkan kayak kuliah, ya. Di angkatan saya ada yang DO, tapi ada juga yang cum laude begitu ya. Padahal sekolahnya sama, fakultasnya sama, pelajarannya sama, dosennya sama, ya. Tapi yang satunya cum laude, satunya DO, gitu ya. Nah, salah siapa gitu ya? Dari Beni tadi katakan ya, semuanya kembali ke kemauan begitu ya. Berarti betul memang sekali. ya, seperti teman saya tadi ada yang DO, ada yang cum laude, ya kembali ke orangnya gitu ya. Dan tentunya kalau ada misalnya keluarga kita yang gagal di bidang asuransi, belum tentu kita juga mengalami kegagalan yang sama begitu ya, asalkan kita mau mengikuti ya jejak sukses yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah sukses sebelumnya gitu ya Ben ya, melalui sistem, melalui pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Sequis Life gitu ya. Wah, saya nggak ragu lagi nih gitu ya untuk bisa memulai bersama Sequis, karena nothing tulus gitu ya, tidak ada yang saya korbankan begitu ya, malah cuannya malah gede kalau saya lihat begitu. Dan Dr. Suwanto tadi mengatakan bahwa waktunya juga sangat fleksibel gitu ya. Nah, ini adalah penghargaan yang diberikan ya. Boleh diceritakan nggak Dok, kira-kira apa sih penghargaan yang bisa didapatkan bersama Sequis Life Dok? Ya, jadi kalau di Sequis ini, kalau kita berprestasi, kita pasti dikasih hadiah jalan-jalan. Di foto ini saya lagi gendong koala pertama kali ke luar negeri. Buat paspor juga pertama kali. Wow. Gold Coast ya, 2011 ya. Ya, kita ada satu sesi foto dengan koala. Itu semua peserta trip dapat hadiah 1 kali foto. Habis itu dibuatin jadi kalender. Gimana Dok perasaannya Dok? Pada waktu itu pertama kali bisa mendapatkan satu penghargaan trip yang nggak sembarangan ya, ini ke Gold Coast ya, di Australia. Ya, seru sekali ya Pak ya. Apalagi nggak pernah naik pesawat sampai ke luar negeri. Oh really? Iya. Wow. Kan buat paspornya juga pertama kali. Oke, jadi ini pertama kali gitu ya waktu itu ya. Luar biasa gitu. Selain itu Dok, apalagi Dok yang bisa didapatkan oleh seorang pebisnis insurance? Kemudian ini mama saya juga pertama kali ke luar negeri juga ini. Pak Yan coba lihat tasnya, tas putihnya. Itu dia lagi senyum lebar karena pegang tas belanja. Pegang tas belanjaan yang isinya tas. Iya, dan tasnya gede itu. Anda tahu ya apa itu isinya gitu kan? Ya di Paris ya kemarin. Di Paris ya. Kemudian tahun 2015 ini trip ke-8 saya. Papa saya juga dapat ikut berangkat. Oh bisa ya mengajak orang tua begitu ya? Tahun depannya atau 2 tahun lagi, kemudian papa saya udah nggak bisa berangkat lagi karena udah sakit stroke. Oke, baik. Ini perjalanan jalan ke luar negeri yang terakhirnya beliau. Oke. Kita di sini jadi gimana ya? Kita bisa memberikan, maaf ya, mungkin kita bisa membalas budi gitu ya, walaupun tidak bisa 100% kita membalasnya, tapi paling tidak dengan mengajak mereka untuk menikmati kesuksesan kita bisa menunjukkan gitu ya, Dok ya, bahwa ini loh anakmu gitu ya, yang sudah kau besarkan, sudah kau didik ya, dan sekarang berhasil gitu ya. Dan mungkin Dok, ada satu gimana kisah. Sih Dok rasanya? Perasaannya gimana sih Dok? Oh Pak Yan, saya mau tambahkan sedikit ya foto yang tadi. Jadi yang cokbek dulu Pak. Ini kan 2015. Jadi ada kejadian lucu waktu saya naik ke mobil, bus. Papa saya kan orangnya kan memang agak pendiam ya, nggak gitu banyak ngomong. Habis itu waktu masuk ke bus, duduk paling belakang, dia disapa sama teman kantor saya, namanya Pak Rudi. Pak Rudi bilang, Aceh atau Pak, Bapak kenapa nggak senang? Udah pengen gendong cucu ya? Jadi Bapak saya gini, ya katanya. Setelah itu siapa sangka ya teman saya ini namanya Pak Rudi kenalkan saya ke istri saya sekarang.
Aha. Jadi saya dapat istri juga dari Sekwis ceritanya. Luar biasa. Luar biasa. Tidak Halo? hanya yang sifatnya materi ya bersama Sekwis gitu ya. Luar biasa ini Ben. Baru, Pak. Oke. Boleh Gimana foto perasaannya Dok berikutnya? mendapatkan penghargaan istimewa? Oke, baik. Istri saya yang paling kanan itu Pak, yang pakai topi putih. Oh, oke. Nah, Halo. Ibu ini, bersama kita hari ini kira-kira? oh dia lagi Bersama kita di acara ini siang ini? ada dia lagi di bawah. Oke. Baik. Jadi ini apa ini Dok? ini Hokkaido ya? trip ke Hokkaido ini ketahuan hamilnya waktu setelah di Hokkaido. Jadi ini berangkat sama baby di dalam perut. I see, luar biasa ya. Wow, sangat bermakna sekali gitu ya. Ya sangat seru lah Mas, kalau ditanya. Ya. Ini siapa saja Dok ini Dok? Ya, yang sebelah Nampaknya kanan saya Pak Tatang ya, CEO Sekwis. Sebelahnya lagi Pak Edisha. Ada lagi Bapak dari Jepang, ada Pak Frankie juga. Ini semua petingginya Sekwis. Kita bisa main salju sama-sama. Oh, main salju sama-sama. Luar biasa ya. Itu kira-kira kalau jadi dokter sungguhan bisa nggak ya gitu ya? Ketemu sama top-top orang-orang top seperti ini Dok? Ya mungkin agak susah ya Pak ya. Karena mungkin agak susah ya. Kalau Oke. Ben, bos kita humble sekali ya Pak ya, bisa jalan-jalan sama kita juga. Ikut dalam aktivitas selama perjalanan itu ya, luar biasa gitu ya. Nah ini Ben, apa ini Ben? Nah, ini adalah perjalanan yang akan kita jalani di tahun depan, Pak Yan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bergabung hari ini dan berprestasi sampai akhir tahun 2020 ya mencapai targetnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perjalanan ke Korea, ya, ke Arktik, ke Finlandia dan juga ke Paris. Jadi Pak Yan gini, kita bisa naik ini kereta salju yang ditarik oleh anjing husky nih ya. Ke Korea, annyeonghaseyo gitu ya. Ya, melihat cowok-cowok cakep, cewek-cewek cantik, K-pop ya ke Korea gitu. Atau foto-foto romantis di bawah Menara Eiffel. Iya, mantap banget. Oh, Dr. Suwanto tahun ini kira-kira udah dapat yang Finland ya, Dok ya? Lagi on proses, Pak. On proses, mantap ya. Luar biasa gitu ya. Berarti memang Sekwis Life memberikan penghargaan istimewa ya, Ben ya. Dan ini lebih istimewa, Pak Yan. Gitu ya. Ini lebih istimewa lagi. Kenapa saya bilang istimewa? Apa ini, Ben? Karena kalau misalnya kita jalan-jalan kan yang tahu kan orang-orang di sekitar kita aja. Betul ya, Pak Yan ya? Yes. Tapi ini lebih istimewa. Foto kita dipampang di Harian Nasional Kompas. Bayangkan, semua masyarakat Indonesia yang membaca Harian Nasional Kompas, media massa Kompas, kelihatan wajah kita di sana, Pak Yan. Jadi kita terkenal jadinya. Ya, jadi kita terkenal. Menunjukkan ini loh orang-orang yang orang-orang yang berprestasi di sirkuit gitu ya, yang mungkin bisa dipercaya gitu ya, luar biasa sekali. Wow. Dahsyat sekali gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa bisnis ini bukanlah bisnis yang bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Udah terbukti bahwa Dr. Suwanto dari seorang profesi dokter malah menekuni dunia insurans ini, dan kita bisa melihat gitu ya pertumbuhan baik secara finansial maupun yang non finansial itu juga banyak sekali yang bisa dihasilkan melalui bisnis ini. Partner bisnis yang dahsyat bersama Sekwis, produk yang mudah dijual gitu ya, pendidikan yang diberikan secara serius gitu ya untuk membantu kita, terus kemudian fleksibilitas waktu dalam kita mengerjakan ini kita juga bisa dapatkan, terus kemudian pertemanan gitu ya, bahkan tadi perjodohan gitu ya. Ya, perjodohan, gitu dapat istrinya dari Sekwis. Penghargaan kita juga dapatkan, jenjang karir kita dapatkan. Wow, hampir semuanya kita bisa dapatkan ini, Ben, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Anda melihat kisah dari Dr. Suwanto ini? Menarik enggak? Ya. Dan kalau seandainya ini Bapak Ibu, ini seandainya kita memberikan sebuah peluang yang sama kepada Anda seperti yang dijalankan oleh Dr. Suwanto, kira-kira ya
Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan peluang ini? Saya sudah menempatkan sebuah polling gitu ya, jajak pendapat, satu pertanyaan saja gitu ya. Anda bisa klik saja salah satu gitu ya. Seandainya saja ya kita memberikan peluang ini kepada Anda, kira-kira Anda tertarik nggak untuk menerima peluang ini? Ya, kira-kira Anda berpikir, oh ini menarik untuk dijajal. Nah, jika Anda berpikir demikian, coba klik saja dulu gitu ya. Kami tidak meminta Anda bergabung, namun kita ingin tahu gitu ya, Anda tertarik enggak dengan peluang ini, gitu ya? Anda tertarik enggak? Jika Anda merasa tertarik dengan peluang ini, jika Anda merasa ingin menjajaki peluang ini lebih lanjut, gitu ya, silakan ketik jawaban yang ada di polling ini. Dok, tadi saya penasaran nih dok, sambil polling tetap berjalan ya. Dok, saya penasaran. Dokter sekarang kalau sudah bisa beli rumah 3, mobil 3 gitu, ke luar negeri kan bisa sendiri dok. Apa sih istimewanya kalau ke luar negeri jalan-jalan mendapatkan penghargaan dari Sekwis? Apa sih yang membedakan trip dari Sekwis dan trip kalau kita jalan-jalan sendiri dok? Masih di mute dok, sorry. Oh ya. Kalau saya pribadi lebih suka trip Sekwis karena semua sudah diaturin, tinggal ikut aja. Dan fasilitasnya juga yang bagus. Ada satu kesan nggak dok? Bukan pertama kali, ada satu kesan nggak di salah satu trip yang membuat dokter pada waktu itu wow gitu ya? Ada nggak dok? Ya, yang paling berkesan bagi saya mungkin yang ke Hong Kong tahun 2011. Itu saya bisa foto sama Jackie Chan. Yang asli? Versi patungnya. Oh. Versi patungnya ya. Di Madame Tussauds lah berarti ya, dok ya. Madame Ya Tussauds. benar Ben, benar. Oke. Saya kira ketemu sama chattingnya langsung gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Wow, teman-teman sudah mengklikkan gitu ya. Yes gitu ya. Oke, baik, saya end polling dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Namun Ben, saya ingin tanya, kalau seandainya saya tertarik ini ya untuk mendapatkan peluang ini lebih lanjut, apa sih yang harus saya lakukan, Ben? Oke, gampang saja Pak Yan. Jadi kalau misalnya kita mau membangun kerajaan bisnis kita di Sekwis, Pak Yan, yang perlu kita lakukan hanya 3 langkah ini aja. Oke. Langkah pertama ya, hubungi orang yang sudah mengundang kita, Pak Yan. Itu langkah pertama. Lalu isi formulir, nanti ada formulir yang harus kita isi. Ya, lalu registrasi AAJI sebesar 225.000. Ini dibayarkan ke pemerintah, bukan ke Sekwis ya. Memang karena ini ketentuan dari pemerintahnya, Pak Yan. Jadi bukan ke Sekwiznya, ini dibayarkan ke pemerintah. Oke, untuk apa? Untuk mendapatkan lisensinya sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini. Jadi bisnis kita bukan bisnis sembarangan, Pak Yan. Bukan bisnis yang penting saya langsung bisa jalankan. Tidak. Bisnis kita itu akan dilisensi, disertifikasi dulu. Apakah kita layak untuk menjalankan bisnis ini atau tidak. Jadi kita akan mengikuti ujian dan ketika kita sudah lulus kita mendapatkan lisensi itu. Dan kabar baiknya Pak Yan, ya, buat yang hari ini yang langsung memilih mau bergabung di bisnis Sekwis Live ya, buat yang hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya hari ini Anda langsung memutuskan bergabung, Anda langsung menghubungi orang yang mengundang Anda, maka ketika Anda sudah bayar 225.000-nya dan sudah ujian, lulus, maka dalam waktu 3 bulan setelah Anda lulus ujian, Anda menghasilkan 3 polis saja. Dalam waktu 3 bulan loh. Jadi mau di bulan berapakah, yang penting dalam waktu 3 bulan Anda menghasilkan 3 polis saja, maka uang 225.000 ini akan di-refund atau dikembalikan kepada Anda. Khusus untuk Anda yang hari ini langsung mau menyatakan, mau menjalankan, mengembangkan bisnis di Sekwis, Pak Yan. Double cuan nih. Jadi free gitu ya Pak Yan. Udah dapat penghasilan, bahkan yang lisensi ini dikembalikan ke kita ya Ben ya? Kita jualan, kita dapat penghasilan, kita dapat bonus, dan uang 225.000 yang kita udah bayarkan di awal itu dikembalikan lagi ke kita Pak Yan. Jadi kita ibaratnya membangun bisnis ini, menjalankan bisnis ini gratis tanpa modal Pak Yan. Begitu luar biasanya bisnis ini. Gratis tanpa modal bisa dapat 3 mobil, 3 rumah, sebidang tanah kayak Pak Suwanto. Bahkan Pak Suwanto Pak Suwanto sebenarnya asetnya lebih banyak itu, cuma dia nggak tunjukkan aja. Benar, saya percaya juga demikian Ben. Gitu ya, pasti lebih gitu ya. Cuma Pak Suwanto malu nggak mau tunjukkan gitu. Ya, kalau lihat kan Pak Suwanto mudah ini aja Pak Yan. Gitu ya.
Iya. Jadi Pembawaannya hanya Pak 3 Soto itu kan langkah. tenang gitu ya. Pasti ada deh gitu ya tambahan-tambahan lainnya gitu Iya. ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air, lengkap sudahlah kisah kita pada hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri lebih lanjut, kita ingin tahu nih apa message ya yang bisa kita dapatkan dari Dr. Suwanto, seorang dokter yang kemudian beralih profesi menjadi seorang dokter insurance. Dok, apa sih message buat kita, Dok? Ya, mungkin tambahan ya Pak Ed. Belum biaya melahirkan juga dari Sequis Pak tadi. Wah, Udah anak kedua ya Pak Dokter ya. Iya, Nah, kapan rencana tambah lagi? cukup. Jadi kalau pesannya sih, saya selalu mengatakan kepada orang lain bahwa bisnis ini sangat mudah dijalankan ya, karena sudah ada sistem yang rapi, sudah ada pembimbingnya, sudah bisa diwariskan lagi. Yang penting kita mau saja. Jadi kalau teman-teman ingin kehidupan yang lebih banyak penghasilan dan lebih banyak waktu ya, terutama waktu itu Pak. Waktu itu tidak bisa dibeli. Jadi saya sangat sarankan coba dulu. Cobanya dengan sepenuh hati selama minimal 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak berhasil berarti nggak cocok di bisnis ini. Tapi kalau udah 2 tahun benar-benar jalankan, pasti bisa sukses seperti teman-teman kita yang lain. Jadi pesannya adalah coba dulu Pak. Coba dulu ya, Iya. Bapak Ibu sekalian, coba dulu. Toh ya tadi seperti yang Benny katakan gitu ya, tidak ada ruginya ya Ben ya. Iya, bahkan Ya, tidak kita ada ruginya. ketika kita mencoba, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, levelnya internasional ilmu-ilmunya. Benar sekali. Sebelum itu juga pertemanan kita pun juga semakin luas Ya. gitu ya. Ben, terakhir dari Benny kira-kira message apa Ben yang bisa disampaikan untuk Indonesia hari ini? Oke, kalau saya simple aja ya. Ini ada rekan saya, iya. Rekan saya namanya Richard Branson, Pak Yan. Ya, ini adalah owner dari Virgin Airways, ya. Dia berkata seperti ini, ya. If somebody offers you an amazing opportunity, ya, but you're not sure you can do it, say yes dan learn how to do it later. Jadi bahasa Indonesianya, Bapak Ibu sekalian, jika ada seseorang yang hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian ya, menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian sebuah peluang ya, tapi Anda tidak yakin ya apakah Anda bisa menjalankan peluang ini atau tidak ya. Kata Richard Branson, kata teman saya, ambil peluang itu, katakan ya untuk ambil peluang itu, lalu belajar untuk melakukannya. Ya, karena peluang ini sangat luar biasa, Pak Yan. Ya, peluang yang sangat luar biasa sudah ditawarkan di depan Anda. Jangan ragu, katakan ya, ambil peluang di depan mata ini, karena tidak akan datang 2 kali, Pak Yan. Ambil peluang ini lalu belajar untuk melakukannya. Seperti kata Pak Suwanto, Anda 2 tahun belajar melakukannya, kalau tidak berhasil ya udah, it's okay. Tapi saya yakin, ya, saya yakin 1000% yakin Bapak Ibu sekalian, jika dalam waktu 2 tahun kita dengan sepenuh hati menjalankannya, bukan hanya sekedar, tapi dengan sepenuh hati menjalankannya, maka saya yakin Anda akan menjalankannya lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun bahkan. Seperti Pak Suwanto, sudah 11 tahun. Betul ya Pak Suwanto ya, 2009 kan, betul ya? Bergabung 2009, betul ya? Januari 2009. Jadi nanti Januari 2009. Sudah 11 tahun kan dari yang coba-coba 2 tahun, sekarang udah jalani 11 tahun. Dan saya ingin tanya Pak Suwanto, apakah berencana untuk berhenti Pak Suwanto? Kayaknya tidak. Kayaknya tidak kan? Ini bakal berlanjut lagi sampai 20 tahun kemudian, sampai 30-40 tahun kemudian, bahkan mungkin sampai dia mewariskannya ke anak-anaknya Pak Yan. Jadi lakukan dengan sepenuh hati 2 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Belajar untuk melakukannya dalam 2 tahun ini, dan saya yakin Anda tidak akan berhenti di 2 tahun ini. Tapi Anda hanya akan berhenti sampai nanti Anda dipanggil oleh yang di atas. Itu saran saya Pak Yan. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Dr. Suwanto atas inspirasinya, waktunya ya, dan sharingnya yang luar biasa ya. Kita jadi memahami profesi sebagai seorang agen asuransi bersama Sequis Life seperti apa yang kita bisa dapatkan, dan ini sebuah peluang yang sangat dahsyat. Thank you sekali Benny buat penjelasannya juga. Kita jadi memahami siapa Sequis gitu ya, peluangnya seperti apa, pasarnya seperti apa, kita sudah tahu semua bagaimana penghasilannya ya. Tentunya ini bisa menginspirasi kita untuk melakukan sebuah tindakan yang pertama kali, yaitu menghubungi orang yang mengundang Anda. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah mengakhiri acara ini. Selamat datang
di dalam keluarga besar Sequis Life, saya percaya Anda bisa mendapatkan satu perubahan positif dalam kehidupan Anda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu Anda dan partisipasi Anda. Saya mohon diri, saya Yan dan rekan saya. Saya Benny Taslim. Dan narasumber kita. Saya Swanto. Mengucapkan terima kasih, selamat datang di keluarga Sequis dan see you di perjumpaan berikutnya. Sampai jumpa kembali.